Hubungan itu sangat fleksibel. Yang dulu musuh sekarang bisa jadi kawan, dan yang dulu kawan sekarang bisa jadi musuh. Dan itulah yang dialami oleh Gorya, yang memang menjadi pakem cerita series-series F4 lainnya. Lalu selain itu, di episode 3 ini Gorya telah kehilangan orang yang dicintainya, yakni Ren. Dan sekaligus pula menjadi awal terbukanya pintu hubungan antara Time dan juga Gorya. Karena pastilah Time sudah tidak memiliki saingan berarti lagi. Apalagi hubungannya sangat didukung oleh kakak kandungnya yang tiba-tiba muncul di episode ini. Dan sifat kakaknya ini sungguh berbanding terbalik dengan adiknya Time. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 3 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Usai kejadian ciuman tadi sengaja kemarin, baik Gorya ataupun Time masih saja terus mengingatnya. Dan mereka malu-malu kucing untuk mengakui bahwa ciuman itu agak menyenangkan. Lalu Ren, yang kini tak pernah lagi ikut nongkrong bersama F4 akibat kejadian pukulan dari Time kemarin, membuat para murid lainnya bergosip kalau hubungan antara Ren dan Time tidak baik karena memperebutkan satu orang wanita. Lalu Shin memberatkan Gorya yang curhat kepada sahabatnya kalau kini perasaannya tidak enak dengan Ren karena Gorya takut membuat Ren cemburu setelah berciuman dengan Time di hadapannya. Dan Bebek Kaning memberikannya semangat agar tidak putus asa karena masih ada kesempatan bertemu dengan Ren, dan juga meminta maaf dengan cara mengembalikan sapu tangan milik Ren. Tapi saat Gorya mencari keberadaan Ren di atap sekolah, Ren sudah tidak pernah muncul lagi di sana, dan para anggota F4 menyarankannya agar Gorya datang sendiri saja ke kediaman Mira karena Ren sedang berada di rumahnya Mira. Namun ternyata upaya mengembalikan sapu tangan lagi-lagi gagal karena dari gerbang depan rumah Mira, Gorya melihat Ren yang bertengkar dengan Mira. Karena Mira hendak pergi untuk melanjutkan karir pendidikan di Paris, Prancis. Nah, Ren yang sangat menyukai Mira ini tidak ingin sekali lagi ditinggalkan oleh Mira, karena baginya Mira adalah segalanya. Gorya yang berniat memperbaiki keadaan malah semakin tidak enak hati setelah melihat kedekatan Ren dan Mira. Dan sekali lagi mendengar curhatan temannya tersebut, Kaning dan Gao memberikannya semangat. Kalau bukankah bagus jika Mira pergi? Karena itu berarti ada kesempatan buat Gorya mengambil alih hati Ren. Dan esok harinya saat Gorya hendak sekolah, tiba-tiba Time masuk di mobil bus yang sama dengannya. Rupanya Time menyewa pribadi bus tersebut hanya agar bisa berdua dengan Gorya saja. Gorya pun menjadi marah karena dengan kelakuannya akan banyak orang tidak kebagian bus dan telat datang ke sekolah nantinya. Namun pertengkaran ini pada akhirnya dihentikan oleh seorang wanita yang langsung menendang Time, yang rupanya wanita itu adalah kakak dari Time yang bernama T. Nah, kakaknya ini menyadari kalau tingkah konyol yang dilakukan adiknya adalah wujud rasa sukanya kepada Gorya. Hari berikutnya, Gorya yang berdoa agar dipertemukan Ren akhirnya dikabulkan Tuhan. Kali ini Ren ada di atap sekolah, namun Gorya ragu untuk mengembalikan sapu tangan itu. Karena Ren malah menceritakan masa lalunya yang sangat dekat dengan Mira sedari kecil. Dan Ren juga menceritakan dirinya yang sudah pasrah menerima keadaan, karena baginya sudah tidak ada harapan lagi mendapatkan cinta pertamanya tersebut. Dan usai menceritakan hal itu, Ren mengajak Gorya bertemu Mira, karena Mira ingin sekali bertemu dengan Gorya untuk memberikannya hadiah. Nah, di rumah Mira, Gorya melihat banyak sekali foto masa kecil kedekatan Ren dan Mira, dan sekarang dia yakin apa yang diceritakan Ren bukanlah kebohongan. Gorya pun langsung mengambil langkah berani dengan meminta Mira untuk tidak pergi ke Paris, karena kasihan melihat Ren yang selalu kesepian tanpa Mira. Dan walaupun Gorya sudah berlutut demi Ren, tetap saja Mira teguh pada keputusannya untuk pergi. Tapi hal baiknya bagi Mira, yakni dia melihat ketulusan di hati Gorya. Di saat para wanita lain senang dengan kepergiannya karena Ren akan lajang, tapi berbeda dengan Gorya yang justru melarang dirinya pergi demi Ren, yang itu berarti Gorya sangat memperdulikan Ren. Lalu usai bertemu dengan Mira, Gorya yang hendak pulang malah dilabrak Ren, karena rupanya Ren mendengar semuanya, dan dia marah karena tak ingin Mira menganggap dia menyuruh Gorya untuk memohon kepadanya. Apalagi semua ini adalah urusannya, bukan urusan Gorya. Dan Gorya menjawab kalau hal yang dilakukannya benar, dan justru yang harus berubah adalah Ren. Selama ini Ren selalu lari dari setiap masalah dan memilih diam. Harusnya Ren berani untuk mencoba sekali saja, dan walaupun ia gagal setidaknya ia sudah mencobanya. Karena jika terus-terusan menjadi pengecut seperti itu, Mira akan selalu pergi dari hatinya. Esok harinya Gorya dan F4 mengantar kepergian Mira di bandara. Tapi Ren justru tidak datang sampai Mira benar-benar pergi. Dan saat Mira sudah tidak terlihat lagi, tiba-tiba Ren datang dan Gorya memarahinya karena lagi-lagi Ren tidak berani mengambil keputusan.
Tapi rupanya Ren kini sudah berubah dan dia berani mengambil keputusan untuk menyusul Mira dengan memperlihatkan kalau dia juga sudah memesan tiket pesawat yang sama dengan Mira. Jelas keputusan tak terduga ini membuat yang lain terkejut, terutama Time yang marah karena tidak ingin Ren meninggalkannya, apalagi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada para sahabatnya. Nah, walaupun mereka selalu bertengkar, nyatanya baik Ren ataupun Time sama-sama saling memperdulikan, dan Time sampai menangis ditinggal pergi oleh Ren. Dan momen ini juga menjadi momen kedekatan Gorya dengan Eivor, dari yang sebelumnya musuh, kini menjadi teman yang dekat. Tiang tahu adiknya sangat menyukai Gorya, dan ini adalah cinta pertamanya mengajukan tawaran untuk membantu hubungannya tersebut. Dan walaupun Time malu-malu mengakuinya, pada akhirnya Time meminta tolong bantuan dari kakaknya tersebut. Dan kakaknya ini memberikan saran yang ekstrim, yakni dia yang melihat perilaku Gorya merasa yakin kalau Gorya tidak suka bertele-tele. Jadi Time adiknya harus langsung mengajak Gorya untuk berkencan tanpa PDKT terlebih dahulu. Dan saran ini pun langsung dilakukan oleh Time dengan cara yang ekstrim pula. Dia membuat pengumuman di monitor sekolah mengajak Gorya untuk bertemu empat mata di tempat hiburan. Dan walaupun tidak mengatakan kalau hal itu adalah kencan, tapi semua temannya menganggap itu adalah sebuah ajakan kencan. Namun sayang, Gorya yang mencoba berpikir lurus berpendapat kalau sebenarnya Time bukan mengajaknya kencan, melainkan akan merundungnya. Dan oleh sebab itu dia tidak datang ke tempat yang dijanjikan, dan dia malah berjalan-jalan dengan Kaning. Lalu hari yang cerah itu pun berubah menjadi hujan, dan Gorya yang mengingat perkataan Time di TV yang mengatakan jika wanita itu penting dia akan berubah karenanya, membuat Gorya langsung bergegas menyusul Time di tempat yang sudah dijanjikan. Dan benar saja ternyata pria itu sedang menunggunya di tengah hujan, dan episode 3 ini pun berakhir sampai di sini.